Motor Mas Dion? Bukannya tadi Mas Dion pamit kerja? Kok motornya ada di sini? Aku juga gak nyangka, Yon. Aku udah coba beberapa tes pack, tapi tetap aja hasilnya positif. Aku hamil, Yon. Terus sekarang kamu mau gimana? Atau kamu mau kita... Enggak. Itu beneran suara Mas Dion dan Mbak Hilda. Mereka bertengkar. Aku gak mau gugurin. Dosa, Yon. Aku mau kamu tanggung jawab. Aku tahu kamu gak bakalan ninggalin Rani. Tapi aku juga hamil, Yon. Hamil anak kamu. Kamu harus tanggung jawab. Ya Tuhan, Mbak Hilda hamil anaknya Mas Dion. Sayang, aku ngerti. Aku ngerti perasaan kamu. Dan aku juga pasti akan bertanggung jawab dengan anak ini. Karena aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Tenang ya. Tega kalian. Saya gak nyangka, Mbak. Suami yang selama ini saya percaya ternyata tega berkhianat di belakang saya sama orang terdekat saya. Kakak ipar saya sendiri. Mau jelasin apa? Udah cukup semuanya. Dua orang yang aku sayang tega ngehianatin aku. Kamu! Kenapa kamu tega ngehianatin Mas Rigana? Aku udah bilang semuanya buat kamu, Mbak. Kenapa kamu tega sih, Mbak? Apa? Ran! Cukup, Ran. Kamu gak perlu marah-marah sama Hilda. Hilda tuh gak salah apa-apa, Ran. Kamu belain dia. Wajar, cocok. Sama-sama gak tahu diri. Rani! Di sini yang salah itu kamu, Ran, bukan aku ataupun Hilda. Salah kamu karena kamu gak bisa ngasih aku keturunan, ngerti gak? Aku salah. Kamu pikir, Mas, aku resign dari kerjaan aku demi kamu. Aku ikut program bayi tabung demi kamu juga. Tak kamu di mana? Dasar cowok brengsek. Kamu tega banget sih. Kamu harga dirinya di mana sih? Kamu harus kayak gitu sama kakak aku sendiri, Mbak. Rani, cukup. Lalu dia udah mati. Aku sengaja nggak ngerawat dia. Biar dia mati sekalian. Kamu tega banget sih. Mbak, itu kamu Rani, cukup, suami Ran. kamu. Cukup, Ran. Cukup, mohon, cukup, Rani. Cukup, Rani. Gak apa-apa, Hilda. Dasar dua manusia pengkhianat. Mbak, yang sabar ya, Pak. Terima kasih, Mbak. Dion akhirnya menikahi Hilda, Mbak. Kakak ipar saya. Mbak, saya turut prihatin ya, Mbak ya. Terima kasih, Mbak. Saya
tadinya mau mengajukan cerai. Tapi saya urungkan niat itu. Karena saya nggak mau Ica diurus oleh wanita bejat itu. Ica! Ica! Mau kemana? Mau Tante Rani. Ica, kamu ngapain sih mau sama Tante Rani terus? Kan ada Mama di sini, ada Om Dion juga. Tante Rani. Ica mau sama Tante Rani, Ma. Ica, sayang, sini lihat Om. Tante Rani itu orang jahat. Tuh lihat mama kamu. Mama kamu dijambak, dijahatin sama Tante Rani. Kamu masih mau tetap sama Tante Rani? Enggak mau. Ica mau sama Tante Rani. Enggak, Ica. Kamu tetap di sini. Ica mau sama Tante Rani. Tante Rani. Ica! Kenapa sayang? Ica mau sama Tante Rani. Ica, masuk. Masuk Ica. Lepasin. Ran. Masuk. Rani, lepasin Ica. Tante Rani. Rani, lepasin Ica. Lepasin Ica. Ingat ya Dion, kamu akan kena karmanya. Dan juga ingat, saya adalah wali yang sah untuk keponakan saya. Karena saya adalah adik kandung dari almarhum Mas Rian. Ayo Ica. Ica! Aduh, nah kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Tante. Tante gendong aja. Tapi saya penasaran, Mbak. Seorang anak, apalagi anak perempuan, pasti dia akan memilih bersama dengan ibunya. Kok bisa ya, Mbak ya? Keponakan Mbak itu justru memilih bersama dengan Mbak. Saya juga nggak paham, Mbak. Saya juga nggak pernah bertanya alasan dia. Mungkin dia lebih nyaman bersama saya. Yang pasti, saya bersyukur, Mbak. Mantan kakak ipar saya menerima keputusan putrinya. Jadi, saya bisa merawat anak almarhum seperti anak saya sendiri. Lalu, Mbak, bagaimana dengan kamu sendiri, Mbak? Walau nggak mudah, saya akhirnya berhasil menata kembali hidup saya. Saya sudah kembali bekerja. Dan saya juga fokus memberi asuhan yang terbaik untuk keponakan saya.